Mohon izin Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama, taruh nama dia Viko Jeremy Aloho, NIT 2320211 dari Prodi TEP 2A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis sensor yang saya ambil dari TA senior saya, Angkatan 8, Prodi TEPA, atas nama Kak Kabib Iqbal Asegaf. Nah, sensor yang saya dapatkan pada tugas akhir senior saya itu adalah sensor HRLV Maxonar SZ1, di mana sensor ini merupakan sensor ultrasonik yang digunakan untuk mengukur jarak antara sensor dan objek menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi. Nah, biasanya sensor ini digunakan di berbagai aplikasi seperti robotika, otomasi, sistem keamanan, dan proyek yang berbasis IoT ataupun Internet of Things. Nah, karakteristik dari sensor ini yang pertama adalah rentang pengukuran. Jadi untuk rentang pengukurannya itu sensor ini bisa mengukur jarak mulai dari 0 cm hingga 645 cm atau 6,45 meter. Nah, yang selanjutnya mengenai akurasi tingginya. Karakteristik sensor ini pada akurasi tingginya yaitu resolusi pengukuran hingga 1 mm. Sehingga dengan resolusi yang 1 mm ini bisa dikatakan sensor ini sangat presisi. Selanjutnya itu mode keluaran data yang dimana analog voltage output yaitu tegangan analog proporsional dengan jarak. Lalu selanjutnya itu pada mode keluaran data sensor ini PWM output, yaitu sinyal pulsa dengan lebar sesuai jarak. Dan yang terakhir itu serial output, yaitu data digital melalui komunikasi serial UART. Nah, yang selanjutnya itu kemampuan penyesuaian lingkungan, di mana sensor ini mampu menyaring gangguan dari gema palsu atau objek kecil untuk memastikan akurasi pengukuran. Nah, yang dimana bisa kita katakan bahwa sensor ini sangat eh, memiliki kemampuan khusus dan cocok untuk digunakan pada TA senior saya ini dengan mengukur kopler pada suatu kereta. Yang selanjutnya itu frekuensi kerja. Frekuensi kerjanya ini menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi sekitar 42 kHz. Nah, yang selanjutnya itu karakteristik dari sensor ini adalah konsumsi daya. Jadi, sensor ini dirancang untuk penggunaan pada sistem bertenaga baterai dengan konsumsi daya rata-rata hanya 3,1 mA. Selanjutnya itu sensor yang sejenis dengan Maxonar EZ1 ini. Jadi, sensor yang sejenis dengan sensor Maxonar ini yaitu HCS HCSR04 yang dimana ini sudah dipelajari di waktu mata kuliah Bapak sendiri, yaitu sensor ini merupakan sensor ultrasonik yang bisa dikatakan harganya terjangkau, murah, dan banyak digunakan dalam berbagai proyek-proyek elektronika. Untuk HCSR04 daya jangkaunya itu sekitar 2 cm hingga 4 meter. Dan penggunaannya itu cocok untuk aplikasi yang membutuhkan sensor ultrasonik dengan harga yang terjangkau. Nah, selanjutnya itu yaitu SRF05. SRF05 ini eh, sangat mirip dengan HCSR04, tetapi perbedaannya itu dalam pengoperasiannya. Daya jangkaunya itu kurang lebih sama dengan HCSR04, yaitu 2 cm hingga 4 meter. Fiturnya itu dapat digunakan dalam berbagai proyek DIY dan robotika. Nah, yang terakhir itu sensor yang sejenis dengan Maxonar EZ1 ini yaitu MB1010 ataupun Maxonar MB1010. Sensor ini adalah bagian dari Maxonar ataupun produk dari Maxbotic, eh, tetapi kemampuannya untuk memberikan pembacaan jarak yang lebih presisi.
Nah, untuk daya jangkaunya ini sekitar 25 cm hingga 5 meter. Fiturnya memiliki tingkat resolusi yang tinggi dan respon cepat, sering digunakan dalam aplikasi yang lebih sensitif terhadap jarak. Namun, di sini sensor Maxonar MB1010 ini harganya sangatlah lumayan mahal. Selanjutnya itu yaitu spesifikasi teknis utama. Jadi spesifikasi teknis utama pada sensor Maxonar EZ1 ini yang pertama itu pada parameternya. Parameternya itu frekuensi ultrasonik dengan spesifikasi 42 kHz seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya itu parameter rentang pengukuran. Rentang pengukuran itu untuk sensor ini sendiri dengan spesifikasi 0 sampai 645 cm ataupun 6,45 meter. Nah, resolusinya itu yaitu 1 mm. Untuk mode keluaran datanya yaitu analog, PWM, dan serial. Untuk tegangan operasional 2,5 volt sampai 5,5 volt DC yang mengartikan bahwa sensor ini digunakan menggunakan baterai. Konsumsi dayanya itu 3,1 mA ataupun tipikal. Nah, lanjut dengan cara kerja sensor ini. Jadi untuk cara kerja dari sensor ini eh, Maxonar EZ1 bekerja dengan mengirimkan gelombang ultrasonik sebesar 42 kHz yang dipantulkan oleh suatu objek dan sensor ultrasonik mendeteksinya. Dengan mengukur berapa lama waktu yang berlalu antara pengiriman dan penerima gelombang suara, maka dapat kita hitung jarak antara sensor dengan objek. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu dengan rumus jarak dalam satuan sentimeter sama dengan kecepatan suara dikali waktu per 2. Lalu di mana waktu adalah waktu antara pengiriman dan penerimaan gelombang suara dalam satuan mikrodetik. Pada suhu 20 derajat Celcius, kecepatan suara kira-kira 343 meter per sekon atau 0,034 cm per US. Sensor ini terdiri dari pemancar yang menghasilkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi 42 kHz dan penerima dan yang mendeteksi gelombang yang dipantulkan. Ketika diaktifkan, pemancar mengirimkan gelombang ultrasonik yang akan dipantulkan ketika mengenai objek dan kemudian diterima kembali oleh penerima. Data keluaran sensor ini dapat berupa tegangan. Nah, di sini perlu juga kita ketahui bahwa eh, untuk produk Maxbotic Maxonar EZ1 ini, Maxbotic ini tidak mengatakan bahwa Maxonar EZ1 ini tahan terhadap air. Akan tetapi sensor ini sudah melalui pengujian terkait ketahanan air dan bisa dikatakan sensor ini tahan terhadap air. Selanjutnya yaitu keunggulan sensor. Keunggulan sensor Maxonar EZ1 ini yaitu deteksinya yang akurat, rentang pengukuran luas, fleksibilitas keluaran data, daya rendah, tahan gangguan lingkungan, eh, seperti yang saya bilang tadi mampu menyaring gema-gema yang palsu. Nah, yang selanjutnya itu tahan air dan telah diuji dapat peringkat tahan cuaca IP67, seperti yang saya jelaskan barusan. Nah, setiap ada kelebihan pasti ada keterbatasan ataupun kekurangan. Kekurangan dari sensor ini yang pertama yaitu ketergantungannya pada kondisi udara. Performa dapat dipengaruhi oleh suhu atau kelembapan yang ekstrim. Jadi, sebagus-bagusnya juga sensor ini apabila dihadapkan dengan cuaca yang ekstrim akan mempengaruhi kinerja sensor tersebut. Lalu objek kecil atau transparan. Ini yang dimaksudkan objek kecil atau transparan ini dia sulit mendeteksi objek dengan permukaan kecil atau bahan transparan. Akan tetapi sensor Maxonar EZ1 ini dipakai senior saya untuk mengukur Coupler yang dimana Coupler ini bisa dikatakan adalah bahan yang objek yang besar, objek yang nyata dan eh, gampang untuk mengukurnya. Nah, yang terakhir yang selanjutnya itu sangat sensitif. Sangat sensitif ini sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dia mengukur dengan cepat, dengan sangat waktu yang dibutuhkan itu sangat cepat untuk mengukur. Akan tetapi eh, karena dia sensitif, kita harus mengatur jarak dengan alat tersebut. Mengapa demikian? Agar tidak mempengaruhi jarak hitung ataupun hasil hitung dari sensor tersebut.
Nah, yang terakhir itu keterbatasannya itu harga yang lebih mahal dibanding sensor-sensor ultrasonik lainnya. Seperti yang saya katakan, ada barang, ada kualitas. Nah, untuk sensor ini sendiri lebih mahal dikarenakan kemampuan sensor ini melebihi dari sensor ultrasonik lainnya. Nah, baik di sini saya mengambil hasil pengujian sensor Maxonar EZ1 ini dari eh, hasil pengukuran senior saya pada pengukuran Koppler sarana ke-1. Jadi perlu diketahui ini sarana ke-1 ini merupakan eh, yang terdapat pada Poli Indonesia Madiun, salah satu keretanya. Dapat kita lihat untuk pengukuran pertama itu hasil pembacaan sensor 774 mm. Ukuran bakunya itu 774, selisihnya nol. Bisa dikatakan ini akurasinya 100%. Di bawahnya dan sensornya itu 773. Untuk ukuran bakunya itu 774, selisihnya satu. Ya, bisa dikatakan juga akurasinya itu 99,87% ataupun errornya itu 0,13%. Dan apabila kita lihat sampai dengan pengukuran ke-30 demikian. Eh, untuk selisihnya itu tidak jauh, tidak kurang ataupun tidak lebih dari satu. Tidak kurang dari nol dan tidak lebih dari satu. Ini menunjukkan bahwa sensor ini eh, akurasinya memiliki akurasi yang cukup tinggi dengan spesifikasi yang ditentukan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan mengenai sensor Maxonar EZ1 ini yang saya dapat dari tugas akhir senior saya atas nama Kabib Iqbal Asegaf. Apabila saya memiliki kesalahan dalam mempresentasikan sensor ini, saya mohon maaf, Pak. Terima kasih.